Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman baik semua. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan diskusi tentang yang namanya Object Relational Mapping atau ORM. Implementasi yang akan kita pakai adalah JPA atau Java Persistence API. Jadi ORM adalah konsepnya, kemudian JPA adalah spesifikasinya, dan kemudian kita akan coba bagaimana sih cara menggunakan ORM ini. Yuk, ide dasar dari ORM sebenarnya sederhana, yaitu menjembatani antara dunia relasional dengan objek oriented. Sebenarnya kemarin kita sudah bicara tentang JDBC. Nah, kalau JDBC ketika kita berubah atau berganti basis data vendornya, misalnya dari MySQL jadi SQL Server, ada hal yang harus diubah, yaitu drivernya harus diubah, kemudian Anda harus masih mengubah code-nya. Kenapa Anda harus mengubah code-nya? Karena di sana tercantum driver apa yang Anda pakai. Jadi masih ada dependensi. Nah, dengan menggunakan ORM, ada banyak hal yang menjadi lebih baik. Yang pertama, dependensi yang kemarin ada di JDBC itu benar-benar hilang. Kemudian, paradigma yang kita gunakan pada saat menggunakan ORM itu benar-benar OO, pure OO. Nah, kalau di JDBC, result set yang dihasilkan pada saat execute query misalnya, itu masih bentuknya seperti tabel di kepala kita. Nah, kalau yang sekarang itu bentuknya tidak lagi seperti tabel, namun bentuknya adalah collection of object. Jadi benar-benar OO. Nah, yang dimaksud dengan mapping di sini adalah pemetaan antara apa yang ada di OO dengan apa yang ada di dunia relasional atau di database. Jadi kita akan memetakan antara tabel dengan kelas, lalu record atau baris-baris di tabel dengan instance atau dengan objek. Nah, itu yang akan dipetakan. Nah, keuntungannya apa? Bagi developer yang menggunakan Java atau yang menggunakan pure OO, itu paradigmanya tetap OO. Tidak switching paradigm antara OO kemudian relasional, OO relasional gitu ya. Hanya gara-gara aplikasinya menggunakan atau di bawahnya menyimpan data ke persistent storage yang relasional. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita bicarakan tentang object relational mapping, yang idenya adalah menjembatani antara dunia OO dan dunia relasional, sekarang kita menuju ke yang lebih implementatif, yaitu spek-nya dulu, spesifikasi atau standar ya. Jadi, pada waktu Java Enterprise 5 dirilis, di sana ada spesifikasi yang mencantumkan tentang persistence. Jadi tentang bagaimana menyimpan data ke persistent storage. Nah, ada dua pendekatan yang ditawarkan, yaitu menggunakan XML untuk memetakan. Yang kedua adalah menggunakan annotation. Annotation itu ditandai dengan add ya, add. Ya. Huruf add loh kalau kita mau ngetek orang dia pakai add ya. Nah, jadi dua pendekatan itu. Jadi pemetaannya kira-kira secara umum ya, secara umum gini. Misalnya kita punya tabel ABC misalnya, ada tabel ABC misalnya. Kemudian tabel ABC ini dipetakan ke kelas mana. Kemudian kolom-kolom dari tabel ABC itu harus dipetakan juga ke field atau ke atribut dari instance-instance kelas ABC. Nah, itu dispesifikasi atau dijabarkan dalam XML, ya, ditulis di XML. Nah, opsi yang kedua adalah dengan menggunakan annotation, pakai add. Nah, yang sekarang-sekarang ini udah pakai add banyakannya, pakai annotation ketimbang pakai XML. Contohnya ada Hibernate itu udah pakai annotation ya, contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa implementasi terhadap spesifikasi yang tadi ya, JPA itu kan spesifikasi. Nah, kemudian diimplementasi oleh sebenarnya banyak vendor, cuman ini beberapa aja. Ada Eclipse ya, ini biasanya jadi reference, jadi acuan ya, jadi acuan. Eclipse Link namanya.
Kemudian ada yang diterbitkan oleh Oracle, namanya Toppling. Kemudian oleh JBoss, namanya Hibernate, ini sangat populer. Kemudian ada OpenGPA, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke speknya. Jadi di JPA itu speknya itu semua speknya itu mostly ditulis dalam bentuk interfaces, ya, dalam bentuk interface. Nah, kemudian interface-nya ini diimplementasi oleh ya vendor-vendor tadi ya, vendor-vendor tadi. Nah, speknya sendiri ada di javax.persistence, itu package-nya, jadi Anda bisa import itu nanti. Jadi kita akan demo. Kemudian ada yang namanya JPQL, Java Persistence Query Language. Jadi ada query yang agnostik. Jadi query ini bisa dieksekusi atau akan diterjemahkan gitu ya. Jadi akan diterjemahkan ke query-query yang natif. Jadi misalnya contoh, kita nulis JPQL, kemudian JPQL ini akan dikonvert ke, misalnya kalau kita pakai MySQL, akan dikonvert ke query-nya MySQL. Kalau kita pakai Oracle misalnya, itu akan dikonvert ke query-nya Oracle. Kalau kita pakai SQL Server ya akan dikonvert ke query-nya SQL Server. Menyesuaikan ya. Jadi agnostik, yang dimaksud agnostik itu dia nggak tahu, dia nggak peduli di bawah itu dia pakai database apa, gitu ya, tidak agnostik. Nah, JPQL sendiri itu bentuknya sangat mirip dengan SQL, ya tentu ada aspek-aspek objek-objeknya di situ. Nanti akan ada contohnya. Kemudian ada metadata ya, ada metadata itu di sana dituliskan tentang konfigurasi pemetaan ya. Jadi konfigurasi pemetaan antara tabel dengan kelas, kolom dengan atribut ya, kolom dengan instance attribute atau instance properties itu diatur atau didefinisikan dalam metadata ya. Ada XML yang bentuknya berkas XML. Jadi kita lihat. Nah, untuk spesifikasi kelas yang boleh dipetakan ke relasional itu harus bentuknya POJO atau plain old Java object. Plain old Java object ini bentuknya adalah pertama dia harus punya satu buah konstruktor ya yang tanpa parameter. Yang kedua, semua atributnya itu harus persistent, harus bisa disimpan dalam bentuk persistent. Yang ketiga, setiap atributnya itu harus punya asesor atau getter. Ya, misalnya get name, get address itu namanya asesor atau getters method. Nah, dalam annotation atau XML itu disebutkan entity class-nya apa atau kelas yang merepresentasikan relational konsep berupa tabel itu apa. Misalnya tadi kita punya kelas namanya ABC, dia merepresentasikan tabel ABC. Nah, itu entity class sebutannya. Kelas yang merepresentasikan konsep di relational itu disebut dengan entity class. Nah, setiap entity yang digunakan atau yang dipakai oleh aplikasi itu di-manage oleh yang namanya entity manager. Jadi kita akan lihat seperti apa sih tugasnya entity manager ini. Nah, tadi sudah kita sempat bahas tentang kelas, ya, kelas yang boleh merepresentasikan tabel di relational database. Aturan utamanya adalah dia harus POJO. Kemudian di sini disampaikan juga dia harus menggunakan anotasi javax.persistence.entity. Kemudian dia harus punya public atau protected constructor. Kemudian tidak boleh final, artinya kelas ini boleh di-extend. Jadi kalau kelas yang final itu kelas yang nggak boleh di-extend. Kemudian tidak punya final methods atau final instance variable atau final attributes ya. Jadi harus bisa dimodifikasi. Ingat, berikutnya dia juga harus punya variabel tentunya ya. Kenapa dia punya variabel instance variable maksud saya? Instance variable di sini akan dipetakan ke kolom-kolom di tabel. Masa iya sih ada tabel tanpa kolom? Atau masa iya sih punya kelas tanpa atribut? Nah, itu sebenarnya agak aneh. Kenapa? Karena kedua benda ini harus dipetakan ya. Jadi ini harus mencerminkan atau tabel harus mencerminkan objeknya, tabel harus mencerminkan kelasnya dan kelasnya harus mencerminkan tabelnya. Nah, persoalannya adalah
masa iya ada tabel tanpa kolom gitu ya. Nah, maka aneh juga kalau ada kelas tanpa instance atribut. Jadi harus ada. Kemudian harus punya asesor ya atau getters. Sip. Dan ini sebuah contoh sederhana saja. Di sini kita punya tabel namanya status ya. Kita punya tabel namanya status. Kemudian ingat bahwa tabel ini kita representasikan dalam bentuk entity class atau kelas yang merepresentasikan tabel. Ya, di sini tadi kan ada syarat-syaratnya ya, dia harus pojo ya. Apa pojo tadi? Dia harus punya satu buah konstruktor tanpa parameter ya. Jadi ini udah ada nih. Nah, nih. Kemudian apa lagi? Dia harus punya getter ya. Ini harusnya di bawah sini ya. Di bawah. Ya, ini nggak muat tempatnya. Kemudian dia harus punya instance attributes. Nah, ini udah banyak nih atributnya nih. Ada ID, ada name, ya, ada text, ada publish ad, ini ada timestamp, gitu ya. Jadi ini contoh sederhana saja tentang entity class, jadi kelas yang merepresentasikan tabel. Seperti kita ketahui bahwa tabel-tabel ini atau record-record yang ada di dalam tabel itu biasanya punya relasi dengan record-record dari tabel yang lain ya dalam bentuk relationship, keterkaitan, keterhubungan. Nah, relationship ini juga disupport di ORM ya. Nanti ada one to one relationship, one to many, kemudian many to many, itu nanti bentuknya berbeda-beda. Nah, hal ini dideskripsikan juga di XML-nya, di deskriptornya, di metadatanya itu dideskripsikan juga. Misalnya kelas ini dengan kelas itu hubungannya apa? Apakah one to many gitu ya. Nah, kalau tidak tertulis dalam XML deskriptor, itu ditulis dalam bentuk anotasi. Jadi, add one to many gitu ya. Kita lihat, contohnya. Kita back sedikit. Nah, di sini ada one to many ya, annotation-nya. Add one to many. Jadi, ini ada hubungan satu ke banyak menuju kemana. Jadi, ini kan kelasnya namanya status. Kemudian dia punya relasi ke kelas yang lain. Kelasnya namanya comment, nih, comment. Kemudian komennya ini ada banyak, ya, karena disimpan dalam bentuk collection ini ya, dalam bentuk collection. One to many berarti satu status banyak komentar, banyak comments. Ya, ini konsepnya kayak Facebook gitu loh. Jadi ada satu status, terus komennya bisa banyak. Ya, kadang lebih seru komennya daripada statusnya. Oke, jadi itu yang dimaksud dan itu salah satu contoh dari relationship ya yang ditulis dalam bentuk anotasi. Tapi ada juga yang menulis dalam bentuk XML. Jadi Anda bisa menemukan XML, bisa menemukan dalam anotasi ya, bisa dua-duanya ya, bisa atau bisa salah satu. Nggak masalah. Nah, tadi kita sudah lihat contoh status ya, kelas status ya, entity kelas status. Lalu dia berelasi dengan entity kelas yang lain yaitu comment. Nah, ketika Anda meretrieve sebuah status dari database, Anda akan memiliki sebuah instance dari kelas status itu yang mencerminkan status yang ada di basis data. Oke. Nah, ingat bahwa ada relasi antara status dengan comments. Jadi misalnya status yang Anda retrieve ini punya 10 comment misalnya ya. Maka ketika Anda meretrieve si status, komentar-komentar yang terkait itu tidak secara otomatis terload atau tidak secara otomatis terbawa. Nah, konsep ini disebut dengan lazy loading. Artinya, apa yang Anda retrieve, itu yang Anda dapatkan. Anda tidak mendapatkan benda-benda atau tidak mendapatkan objek-objek lain yang berelasi dengan objek yang Anda minta. Ya, itu namanya lazy loading approach. Lawannya itu adalah eager loading approach. Nah, eager loading ini ketika Anda retrieve status, maka semua yang berelasi dengan status ini akan ter-retrieve. Misalnya komentarnya, ya, 10 komentar tadi itu akan terbawa. Nah, kekurangan dari eager loading adalah kadang-kadang kita nggak butuh untuk baca komentarnya. Saya cuma butuh statusnya aja, maka saya cuma retrieve statusnya. Komentarnya nggak saya bawa. Ya, itu kelemahannya. Tapi ada juga keunggulannya si eager loading ini ketimbang lazy loading.
Kalau lazy loading, ketika Anda ingin mengambil status beserta semua komentarnya, Anda perlu melempar 2 kali query. Ya, query pertama adalah untuk mengambil statusnya, query kedua adalah untuk mengambil komentarnya. Jadi ada trade off di sana. Ya Anda harus pilih secara bijaksana mana yang sebenarnya lebih efisien buat kasus Anda. Ya, itu konsep lazy loading dan eager loading. Jangan sampai lupa. Nah, berikutnya adalah tentang life cycle dari objek-objek yang ada di persistence, ya, di dunia persistence ini. Jadi, objek-objek ini ingat berelasi dengan, bukan berelasi ya, dipetakan terhadap record-record yang ada di basis data, di tabel ya, lebih tepatnya. Jadi ada beberapa state ya, ada beberapa uh, siklus, misalnya siklusnya ya. Yang pertama adalah new, ya, ada new, lalu ada manage, kemudian ada persistent atau persisted, di sini persisted, ya. Kemudian ada remove atau deleted, kemudian ada detach. Nah, ketika Anda punya sebuah objek baru dari kelas misalnya status, ya Anda create sebuah objek baru, new gitu ya. Misalnya status S sama dengan new status. Nah, itu new dia, ya. Jadi dia kondisinya new. Ya, kondisinya new di sini dia. Nah, kemudian ketika Anda call persis, ya Anda call persis, Anda minta entity manager Anda bilang sama entity manager, hey entity manager tolong objek ini dipersis, ya. Maka ketika Anda bilang persis, maka state dari objek tersebut tidak lagi new tapi sudah manage, ya. Jadi kita akan bicarakan apa itu manage, apa itu detach, kemudian ada apa itu remove dan apa itu persisted. Nah, kemudian setelah dia di manage, Anda bisa save dia atau di commit ya. Biasanya commit ini otomatis biasanya. Jadi ketika Anda persis sebuah objek itu juga akan secara otomatis ditulis ke basis datanya, ditulis ke tabelnya, tabel tujuannya ya. Jadi itu biasanya sudah otomatis. Jadi otomatis di flash atau otomatis di commit. Nah, setelah di manage, ingat bahwa setelah ketika Anda save tadi, ketika Anda persis, dia akan masuk juga ke database. Nah, kalau dia sudah masuk ke database, Anda bisa fetch, Anda bisa retrieve ya. Anda bisa find, search gitu ya. Anda bisa search. Nah, ketika Anda search, dia akan pindah dari persisted jadi manage. Nah, kemudian selain itu ada pilihan yang lain di mana Anda bisa hapus ya, Anda bisa remove, Anda bisa delete ya. Kalau Anda delete ya dia akan remove. Kemudian ketika Anda flush atau Anda commit ya dia akan terhapus dari basis data. Ingat bahwa flush dan commit ini biasanya ya otomatis. Tapi bisa Anda konfigurasi tidak otomatis. Nah, kemudian ada yang namanya detach. Detach ini terlepas dari atau keluar dari atau beyond dari manage state, di mana entity manager tidak aware dengan perubahan yang terjadi pada objek-objek yang detach atau objek-objek yang terlepas dari manajemennya gitu ya. Jadi dia tidak memanage objek-objek yang detach. Oke, nanti objek yang detach ini bisa aja Anda update ya, Anda modifikasi value-nya terus Anda bisa simpan lagi ke database ya. Nanti Anda gunakan namanya merge. Sini nggak ada merge ya. Jadi untuk balik lagi ke mode manage, Anda gunakan merge. Tidak ada satu lagi harusnya sini ya, merge ya, ke sini. Ya, itu merge. Kira-kira gitu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 state. Ya. Tadi kan kita udah lihat life cycle-nya ya. Nah, ini penjabarannya yang pertama persisted. Persisted itu artinya tersimpan. Ya. Tersimpan di basis data. Jadi kalau listrik padam, cepet gitu ya. Dia udah di basis data. Dia tidak hilang. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada manage. Manage itu artinya state-nya itu di overseen oleh entity manager. Ingat tadi kita sudah sempat melihat ya sedikit apa itu tugas entity manager, dia memanage
objek-objek, ya, objek-objek yang mencerminkan record di basis data atau di tabel. Jadi manage ini semua entity yang ada di basis data dan pernah di-retrieve itu masuk ke manage. Manage artinya objek-objek yang ada di dalam manajemennya itu diperhatikan change-nya. Kalau ada change dari satu saja objek yang dia manage, maka perubahan itu atau perbaikan atau ya berubah ya gitu ya. Perubahan yang terjadi pada objek tersebut akan secara langsung direpresentasikan di basis data. Kalau ada perubahan di basis data, si entity manager juga akan mengupdate state dari objek yang dia manage gitu ya. Jadi objek yang ada di manage itu objek yang benar-benar mencerminkan data di basis data. Oke, itu manage. Kemudian ada detach. Detach ini ketika objek itu keluar, ya, keluar dari manajemennya sebuah entity manager. Ya, kalau dia sudah keluar dari domainnya entity manager, keluar, ya, itu dia detach. Detach artinya perubahan yang terjadi pada objek tersebut itu tidak diperhatikan oleh entity manager. Dampaknya apa? Dia tidak mencerminkan atau objek tersebut tidak benar-benar mencerminkan record yang ada di basis data. Jadi kalau objek ini diutak-atik, ya, objek yang detach itu diutak-atik, ya, dia akan tidak tercerminkan ke basis data. Ya, demikian juga dengan kalau ada perubahan di basis data. Karena di luar scope-nya, maka si entity manager tidak bisa mengupdate value yang ada di objek yang detach. Oke. Yang berikutnya adalah yang remove. Yang remove ini yang udah di-delete gitu ya. Yang udah di-delete ya udah hilang dia nanti. Nah, yang berikutnya adalah new seperti tadi, sudah saya berikan contoh, objek baru yang Anda create dari sebuah entity class itu state-nya otomatis new. Oke, di sini dalam ilustrasi ini ada kita punya satu basis data di sebelah kanan ini ya. Kita punya basis data. Ups, kita ganti dulu warnanya ini warna biru pula. Ya, kita punya satu basis data. Kemudian kita punya persistent context. Nah, persistent context ini adalah domainnya entity manager. Jadi kita punya entity manager sini. Ya, entity manager ini mengawasi yang keluar masuk dari domain persistent context. Nah, semua benda-benda, bukan benda-benda ya, semua objek ya, yang ada di dalam persistent context itu disebut dengan manage entity. Ya, entity yang dalam state manage. Oke. Nah, objek-objek yang ada di, bukan objek ya, data yang ada di database ya itu disebut dengan persistent entity ya, yang persist, yang persisten ya, itu disebut dengan persistent entity. Nah, berikutnya adalah detached entity ya. Di application itu sebenarnya ada dua macam entity ya. Entity yang pertama adalah new, yang kedua adalah yang detached ya. Yang remove juga ada di situ ya, juga ada di aplikasi. Tapi intinya di sini adalah benda yang pasti ya, yang pasti saling mencerminkan itu adalah yang persisted. Yang persisted dengan yang manage ya, ini saling mencerminkan ya. Jadi apa yang terjadi di persisted itu pasti juga tercermin dalam manage entity. Tapi sebaliknya di sini ya, untuk detached entity yang new juga ya, sama yang deleted atau yang remove it ya, sama yang new itu tidak mencerminkan data yang ada di persisted entity atau yang ada di basis data ya, tidak mencerminkan secara langsung. Jadi bisa saja di basis data itu sudah dihapus row-nya, tapi di aplikasi itu masih kelihatan. Ya. Atau sebaliknya, di aplikasi udah kita bilang, oh udah kita hapus nih, hilang. Tapi sebenarnya di basis data masih ada. Karena basis data dicerminkan oleh objek-objek dalam persistent context, maka aplikasi harus sering-sering nanya sama persistent context. Bro, ini masih ada kan bro? Loh, ini masih ada? Ini udah saya hapus loh bro, tolong dihapus dong. Nah, gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Nah, komunikasi ini dilakukan melalui entity manager. Jadi aplikasi itu bicara pada entity manager. Entity manager, ini saya mau ngapus objek ini.
tolong nanti di basis data dihapusin ya. Jadi kira-kira idenya seperti itu ya. Jadi ketika di aplikasi Anda hapus, belum tentu di basis data itu terhapus ya. Kemungkinan besarnya justru malah tidak terhapus. Anda harus selalu berkorespondensi dengan entity manager yang menangani atau mengoversee atau yang memanage objek-objek yang ada di persistence context. Nah, ini ada beberapa tugas dari entity manager ya. Yang pertama adalah tugas utamanya dia sebagai proxy atau sebagai gateway atau sebagai perantara ya. Antara siapa? Antara aplikasi dengan basis data. Melalui entity kita bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama adalah melakukan search ya, find. Kita akan search sebuah objek atau sebuah record yang ada di basis data dengan menggunakan key-nya, primary key-nya ya. Yang kedua, kita bisa melakukan persisting. Jadi bisa nge-save, bisa nge-store ya, nge-store sebuah objek ya menjadi sebuah record di basis data atau di tabel yang lebih tepat. Kemudian kita bisa remove, kita bisa ngapus ya. Kita bisa nge-refresh. Nah, refresh ini yang tadi saya maksud, aplikasi harus sering-sering nanya sama entity manager di refresh. Tolong dong objek ini di refresh. Ini udah ada perubahan belum di database? Nah, itu dia nanya menggunakan refresh. Yang berikutnya ada merge. Merge itu ngupdate ya. Ngupdate. Jadi misalnya Anda punya objek, kemudian objek ini datang dari database ya. Kemudian ada modifikasi ya. Setelah Anda modifikasi, Anda mau hasil modifikasi Anda ini tercermin di basis data. Caranya dengan menggunakan merge. Jadi Anda minta tolong sama entity manager, bilang, bro, ini udah saya edit nih objek ini, tolong dong disesuaikan ke basis datanya, gitu ya. Jadi kira-kira idenya seperti itu untuk merge. Yang berikutnya ada create query. Jadi dari sini Anda create sebuah JPQL, ya, Java Persistence Query Language. Jadi Anda bisa buat query yang lebih kompleks dari hanya sekedar menggunakan primary key ya. Anda bisa buat yang lebih kompleks pakai where, pakai limit, apa itu ya. Itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan create query. Nah, kita akan lihat demo ya, bagaimana cara menggunakan ya. Jadi kita yang kita pakai adalah JPA, bukan Hibernate atau yang lain-lain. Karena JPA yang paling sederhana dan ya lebih mudah lah untuk dipahami konsepnya.